Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat kan untuk belajar hari ini? Harus dong. Kunci utama masuknya pelajaran itu semangat. Kalau misalnya anak-anak tidak semangat, nanti tidak dapat ilmunya. Jadi harus semangat ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta untuk Ketua Kelas Adam untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Adam, pimpin doanya. Terima kasih Adam telah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan mengirimkan link absen via Zoom. Jadi, kalian semua silakan absen terlebih dahulu. Sebentar ya, Ibu akan melihat siapa saja yang sudah absen. Oke, sudah absen semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari teks prosedur. Sebelum memasuki materi, apakah anak-anak pernah membuat sesuatu dengan beberapa langkah? Pernah semua. Jika kalian pernah semua, seperti apa coba? Iya, betul sekali. Menghidupkan televisi, memasak mie, mematikan kipas, itu perlu memerlukan langkah-langkah. Berarti secara langsung kalian pernah mempraktikkan teks prosedur secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, Ibu akan menampilkan PowerPoint tentang materi kita hari ini, yaitu teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Langkah-langkah. Ada lagi? Cara melakukan sesuatu. Betul sekali. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu hal, baik melakukan kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Tujuan dari teks prosedur yaitu untuk membantu membaca, memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat, atau dengan kata lain, tujuan penulisan teks prosedur itu yaitu untuk memperoleh hasil akhir. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks prosedur yaitu 1. Menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau cara. Yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan cara, tempat, dan waktu yang secara akurat. Nah, anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materi, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada? Baiklah, Ibu akan melanjutkan kembali. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini terbagi dalam 4. Yang pertama, bagian tujuan. Bagian tujuan bisa berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai jika kita melakukan tahapan pada teks prosedur. Yang kedua, bagian isi atau material. Bagian material teks prosedur berisi mengenai bahan atau material yang dibutuhkan. Biasanya anak-anak, bagian material ini ada pada teks prosedur cara membuat sesuatu. Seperti cara membuat nasi goreng itu membutuhkan alat dan juga bahan. Yang ketiga, bagian langkah-langkah. Bagian ini berisi mengenai langkah-langkah yang harus dilewati untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Yang keempat, bagian penutup. Berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Biasanya bagian penutup ini ada dan juga tidak ada. Selanjutnya,
Macam-macam teks prosedur. Teks prosedur ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasa hanya 2 atau 3 langkah saja dalam melakukannya, seperti cara mematikan televisi atau cara mencabut charger dari handphone. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, atau prosedur pembuatan KTP. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah. Tidak harus runtut, walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya nih, jika memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie ke dalam dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu adalah contoh dari teks prosedur. Setiap kalian yang bisa menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan, kalian akan mendapatkan nilai. Mengerti? Baiklah, contoh teks prosedur yang pertama yaitu cara membuat mie instan. Ada yang tahu bagaimana cara membuat mie instan? Oke, Julian, bagaimana caranya? Alat dan bahan. Ya, langkah-langkah. Ya, betul sekali. Oke, Juni. Oke, benar sekali. Perbedaan Juni dan Julian tadi menggunakan panci dan juga kuali. Ya, betul sekali. Ada lagi? Andrean. Oke, Andrean. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada contoh cara membuat mie instan yaitu di bagian tujuan. Mie instan merupakan salah satu makanan yang paling digemari di dunia. Alat yang harus disediakan adalah panci, mangkok, penyaringan, sendok. Bahan-bahannya yaitu mie instan, air panas. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, masukkan air panas ke dalam panci, lalu nyalakan kompor, kemudian buka kemasan mie instan, lalu rebus mie. Yang kedua, tunggu kira-kira 3 menit supaya matang. Setelah matang, tiriskan mie menggunakan penyaringan dan sirami menggunakan air panas. Yang ketiga, campurkan mie instan ke dalam mangkok, lalu tuangkan air panas ke dalam mangkok. Ini harus hati-hati ya. Yang keempat, tuangkan mie ke dalam mangkok yang telah diberi bumbu. Setelah itu, mie instan pun dinikmati. Nah, anak-anak, contoh yang kedua, cara menggunakan setrika. Ada yang tahu bagaimana cara menggunakan setrika? Oke, Dion. Bagaimana, Dion? Ya, benar sekali. Ada lagi? Adam. Oke, Adam, ketua kelas kita. Ya, betul sekali. Ada lagi? Rizka. Oke, Rizka, bagaimana? Ya, jadi cara menggunakan setrika, yaitu yang pertama, siapkan meja atau tempat untuk menyetrika, serta tempat untuk meletakkan setrika yang panas. Yang kedua, periksalah apakah ada kabel yang lecet. Jika ada, kabelnya harus diperbaiki terlebih dahulu. Yang ketiga, selanjutnya masukkan colokan setrika ke stop kontak. Bila lampu indikatornya sudah menyala, menandakan setrika telah dialiri arus listrik.
Kemudian aturlah suhu panas sesuai jenis kain yang akan disetrika. Misalnya nih, kalian pakaian sekolah kalian atau jeans, wol, dan lainnya. Pilihan pengaturan tersebut sudah tertera pada setrika. Anda tinggal memutarnya sesuai dengan pilihan baju atau pakaian kalian masing-masing. Yang kelima, lalu setrikalah bagian pakaian yang kusut sampai rapi dan halus. Gunakan pewangi, semprot jika ingin pakaian lebih harum. Jika tidak ada pun tidak apa ya. Yang keenam, setelah selesai digunakan, cabutlah colokan setrika dari stop kontak. Yang ketujuh atau terakhir, letakkan setrika panas tersebut di tempat yang aman. Jadi di tempat yang tidak ada anak kecil ya, itu sangat berbahaya. Nah, anak-anak, contoh yang ketiga, cara mencuci tangan yang benar. Sekarang kan lagi merebaknya virus corona, berarti kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita, seperti misal dari diri kalian sendiri. Bagaimana sih mencuci tangannya benar itu? Jadi, ada yang tahu bagaimana cara mencuci tangannya benar? Oke, Andro. Bagaimana, Andro? Coba Andro hidupkan kamera yang terlebih dahulu ya. Ibu inginkah melihat praktek cara mencuci tangan yang benar? Ya, betul sekali. Ada lagi? Sujana. Oke, Sujana. Ya, betul sekali. Ada lagi? Dita. Oke, Dita. Ya, berarti kalian sudah tahu ya anak-anak bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah, jika kalian yang tidak tahu, begini cara mencuci tangan yang benar. Tujuan, setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun lingkungan. Kita bisa menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Inilah langkah-langkahnya. Yang pertama, basuhi tangan dengan air. Jadi kita ke keran air dan basuhi tangan terlebih dahulu. Yang kedua, tuang sabun pada telapak tangan secukupnya untuk menutup seluruh permukaan tangan. Yang ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain seperti ini. Yang keempat, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, di sela-sela jari kita. Yang kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Seperti ini. Yang keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Seperti ini. Ini ibu jari posisi memutar. Yang ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan dengan bagian kuku terkena sabun. Seperti ini ya. Nah, seluruh tangan kanan dan juga kiri. Yang delapan, gosok tangan yang tersabun dengan air yang mengalir. Setelah itu, cuci dengan air yang mengalir. Dan terakhir, keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau dengan tisu. Menjaga kesehatan hanya perlu beberapa menit, dimulai dari mencuci tangan sebentar, tetapi berbagai penyakit dapat kita hindari. Nah, anak-anak, itu contoh-contoh dari teks prosedur Ibu. Di sini Ibu akan menayangkan video teks prosedur kompleks cara mencuci tangan yang benar. Jadi kalian harus memperhatikan dan juga menulis apa saja tujuan, alat dan bahan, dan juga langkah-langkah dan juga penutup dari contoh teks prosedur yang akan Ibu tayangkan sebentar lagi. Ini adalah contoh teks prosedur cara membuat nasi goreng.
Diperhatikan ya anak-anak. Nah, anak-anak, ini adalah teks prosedur cara membuat nasi goreng. Apakah kalian sudah melihat dan mengamatinya, bukan? Sudah kalian tulis belum? Oke, Ibu tunggu sebentar ya. Yang sudah menganalisisnya. Oke, siapa yang sudah? Ya, baiklah. Andre. Coba Andre, bagaimana cara membuat nasi goreng? Alat dan bahannya. Oke, langkah-langkah. Ya, betul sekali. Ada lagi anak-anak? Jihan. Oke, Jihan, bagaimana? Ya, betul sekali. Coba Ibu ingin Desi yang menjawab. Oke, Desi, bagaimana Desi? Apakah kamu sudah menulis? Ya, betul sekali. Nah, anak-anak, nama yang belum Ibu panggil, silakan mengirimkan langkah-langkah cara membuat nasi goreng di via Zoom kita ya. Ibu tunggu. Oke, sudah semua. Sudah, oke, sudah masuk semua ya. Baiklah. Baiklah. Adakah yang ingin menyimpulkan kesimpulan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini? Adam, oke Adam, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Betul sekali. Nah, anak-anak, di sini Ibu ingin bertanya, bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Wow, kenapa menyenangkan? Karena ada video masak. Wah, betul sekali. Dan manfaat pembelajaran hari ini apa? Ya, betul sekali. Baiklah, di sini Ibu akan membacakan kesimpulan tentang teks prosedur. Jadi anak-anak, teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan sesuatu, hal baik melakukan kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Ciri-cirinya yaitu menggunakan pola kalimat imperatif, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan konjungsi, menggunakan kata keterangan, dan strukturnya teks prosedur yaitu bagian tujuan, bagian isi, bagian langkah-langkah, dan juga penutup, dan macam-macam teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan kalian tugas nih, yaitu tugas individu ya, bukan kelompok, membuat video contoh teks prosedur sendiri-sendiri. Oke? Ada yang ingin bertanya? Jihan, oke Jihan apa? Bagaimana jika judulnya sama? Oh, boleh judulnya sama. Mungkin judul kalian sama, tapi bisa saja langkah-langkah kalian kan pasti berbeda. Tidak mungkin langkah-langkah kalian itu sama. Ada lagi? Dikumpul. Ibu tunggu tugas itu 1 minggu ya. Dikumpul hari Kamis depan. Ibu tunggu dari jam 8 sampai jam 12 siang. Dikumpulnya lewat grup WA kita ya, grup Bahasa Indonesia. Ada lagi? Tidak ada lagi. Baiklah anak-anak,
Semoga kita bertemu lagi di minggu depan dengan keadaan sehat walafiat dan juga masih semangat ya. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.